Di Jawa, ketika kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu, agama Hindu tetap tegak di Bali hingga kini. Ketika Islam dan kemudian Kristen melalui kolonisasi Barat masuk ke Nusantara, Bali tidak sepenuhnya ditaklukkan secara budaya dan spiritual. Apa sebabnya Hindu begitu kuat berakar di Bali selama berabad-abad hingga kini? Yang menarik adalah rangkaian peristiwa di baliknya yang terkuak dari tempat berikut ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Dari Belanda saya datang ke Bali dan melihat hari ini di seluruh Bali, di semua instansi, umumnya orang berpakaian putih. Apa sebabnya? Karyawan hotel tempat saya menginap di Hotel Puri Santrian di Sanur menjelaskan. Nama saya Ali, saya asli dari Bali. Ya. Halo, nama saya Linda, saya asli Bali. Ya, kita staf dari Puri Santrian Hotel. Ya, setiap purnama kita di sini di Bali, setiap instansi di Bali diwajibkan untuk pakai pakaian adat Bali. Karena di hari purnama itu kita sucikan harinya, Bu. Di hari purnama, di hari film itu tidak ada bulan ya. Oh, untuk menghormati hari sucinya kita. hari suci dalam agama Hindu. Dalam agama. Dan juga setiap hari Kamis juga untuk diwajibkan. Oh iya. Pakai pakaian adat Bali. Nah, untuk itu semua instansi pemerintah. Itu bagus. Swasta. Ya, hari ini adalah hari purnama yang dihormati sebagai hari suci. Karena itu, semua instansi di Bali, baik instansi pemerintah maupun swasta, wajib mengenakan pakaian adat Bali, umumnya berwarna putih atau warna lain yang sesuai. Tradisi ini juga berlaku saat bulan tilem atau bulan mati, sehingga malam menjadi gelap gulita karena sisi bulan yang menghadap bumi tidak terkena sinar matahari. Bagi umat Hindu, ini adalah momen untuk menyucikan diri, memohon keselamatan. Di Bali, tradisi Hindu yang bertahan dari abad ke abad membentuk fenomena sosial budaya yang unik, berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, di mana Hindu merupakan minoritas. Di Bali, posisinya sebagai mayoritas membuat peran Hindu jauh lebih signifikan. Peran Hindu di Bali tidak hanya terbatas pada ritual spiritual per individu, tetapi menjadi kekuatan sosial yang mampu menstrukturkan kehidupan masyarakat. Penghormatan terhadap hari-hari suci yang meluas sampai ke ranah kantor, sekolah, administrasi publik menunjukkan bahwa Hindu di Bali bukan sekadar agama, tapi sudah menjadi norma sosial dan budaya. Mengapa Hindu di Bali bisa berkembang kuat secara kolektif? Nah, ini menarik ditelusuri melalui tempat yang saya kunjungi ini. Di belakang saya itu adalah monumen Bajra Sandi di Kota Denpasar di Bali. Mari kita lihat-lihat apa yang ada di dalam bangunan di belakang saya itu. Kompleks ini besar dan megah, bangunannya berbentuk candi. Ini adalah monumen perjuangan rakyat Bali. Suasananya sangat asri, halamannya luas, dihiasi tanaman dan pepohonan yang ditata indah. Diorama perjalanan sejarah Bali ditunjukkan di Museum Bajra Sandi ini dari zaman prasejarah hingga kemerdekaan. Salah satu jejak sejarah penting adalah kekuasaan kerajaan Majapahit di Bali. Kita sering mendengar cerita bahwa setelah Majapahit runtuh, banyak orang Jawa lari ke Bali untuk mempertahankan Hindu. Apakah benar demikian? Bagaimana faktanya dan siapa saja sebenarnya yang bermigrasi dari Jawa ke Bali? Jauh sebelum masa Majapahit, Bali sudah dipandang sebagai wilayah yang dalam pandangan religius masyarakat Bali dan Jawa dianggap sebagai tempat para dewa bersemayam.
Dari keyakinan ini lahir sebutan Pulau Dewata, sebutan yang masih kita dengar hingga kini. Pada masa Majapahit, Bali dapat dianggap sebagai basis spiritual Hindu yang paling kukuh, tempat adat dan dharma dijalankan dengan sangat kuat. Maka ketika Majapahit melemah, muncul pandangan di Jawa bahwa jika Majapahit runtuh, Bali tetap menjadi tanah para dewa. Karena itulah ketika Majapahit benar-benar jatuh, banyak pembesar, pendeta Hindu dan seniman Majapahit memilih Bali sebagai tempat mengungsi dan melanjutkan tradisi Hindu Siwa, tradisi leluhur mereka. Pengaruh Hindu sudah masuk ke Bali sejak abad ke-1, praktik ritual mulai jelas terbentuk sejak abad ke-4, berkembang abad ke-7 atau 8, dan menjadi pesat perkembangannya pada abad ke-9. Ini didukung temuan arkeologis seperti prasasti Belanjong yang berasal dari tahun 914 Masehi dan temuan Arca Siwa dan Wisnu dari abad ke-7 dan 8. Jejak kekuasaan Majapahit di Bali di diorama di sini disimbolkan saat Gajah Mada mempersembahkan keris Ki Durga Dungkul ke hadapan Sri Kresna Kepakisan sebagai adipati di Bali atas restu Raja Majapahit. Juga ada pertemuan Gajah Mada dengan Raja di Bali tahun 1338 Masehi. Nama raja itu adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten, raja terakhir dari kerajaan Bedulu di Bali. Ya, Bali dulu disebut Bali Dwipa, memang pernah termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit mulai tahun 1343 Masehi. Masuknya kekuasaan Majapahit di Bali juga ikut membawa ekspedisi militer disertai tenaga strategis dari Jawa untuk membentuk sistem pemerintahan di Bali seperti seniman, bangsawan, dan pendeta Hindu. Kerajaan Majapahit letaknya di Trowulan, Jawa Timur atau di sekitar wilayah Mojokerto sekarang. Kontak antara Jawa Timur dan Bali sebetulnya sudah terjalin erat jauh sebelum berdirinya kerajaan Majapahit, yaitu melalui perkawinan politik antara Raja Udayana Warmadewa dan Permaisuri dari Jawa Timur, Gunapriya Parmadatni abad 10. Keduanya memerintah berdasarkan prinsip Dharma. Ketika itu sudah digunakan bahasa yang menggunakan bahasa serta aksara yang identik dengan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Ini bahkan sudah dimulai sejak masa Raja Sri Kesari Warmadewa, raja pada masa Bali kuno, pendiri dinasti Warmadewa. Ini disebut dalam prasasti-prasasti Bali kuno. Artinya jauh sebelum Majapahit berdiri, bahasa, sistem pemerintahan, dan agama Hindu di Bali sudah sejalan dengan tradisi kerajaan di Jawa Timur. Bahkan putra dari Raja Udayana di Bali, yaitu Airlangga yang sekarang namanya digunakan sebagai nama Universitas di Surabaya, meski berasal dari Bali, namun Raja Airlangga mendirikan kerajaan di Jawa Timur, yaitu di Kahuripan, Kediri, dan Jenggala. Dengan latar belakang ini, antara Bali dan Jawa Timur sudah lama terbentuk jembatan budaya, agama, dan pemerintahan jauh sebelum berdirinya Majapahit. Oleh karena itu, ketika Majapahit melebarkan kekuasaannya ke Bali, hubungan tersebut bukanlah pertemuan antara dua kebudayaan asing, melainkan kelanjutan dari ikatan historis dan spiritual yang telah ada sebelumnya. Ini diperkuat dengan adanya ikatan darah antara dinasti Majapahit dan dinasti di Bali, misalnya dinasti Gel-Gel dan dinasti Samprangan di Gianyar. Migrasi golongan elit Majapahit dan para pengikutnya dari Jawa ke Bali terjadi saat Majapahit runtuh bersamaan dengan ekspansi kerajaan Islam pesisir, yaitu kerajaan Demak, sekitar tahun 1527 Masehi.
Runtuhnya Majapahit dan bertumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa melemahkan legitimasi politik para elit Hindu di Jawa. Maka untuk tetap mempertahankan tradisi Hindu, mereka mengungsi ke Bali, bukan saja karena Bali adalah wilayah dengan kerajaan Hindu yang kuat, tapi karena adanya ikatan budaya, spiritual, dan ikatan darah yang sudah terjalin lama antara Bali dan Majapahit di Jawa. Di antara tokoh dari Majapahit yang dikenal dalam sejarah Bali adalah Dang Hyang Nirarta, seorang pendeta Hindu dari Jawa. Ayahnya seorang pendeta terkenal di Majapahit. Ia pergi ke Bali ketika Majapahit mulai runtuh. Di Bali, Dang Hyang Nirarta menjadi penasihat di kerajaan Gel-Gel. Ia kemudian berperan besar dalam pembakuan dan penyempurnaan praktik keagamaan Hindu di Bali. Namun jauh sebelum kedatangannya, dasar-dasar sistem keagamaan Hindu Bali telah dirintis oleh Empu Kuturan pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Udayana. Empu Kuturan dipandang sebagai tokoh yang merumuskan fondasi utama kehidupan keagamaan dan adat Bali, termasuk konsep Kayangan Tiga yang kemudian menjadi inti struktur desa adat. Kayangan Tiga merujuk pada 3 pura utama dalam suatu wilayah atau desa adat di Bali: Pura Desa, Pura Puse, dan Pura Dalem. Fungsi Kayangan Tiga bukan hanya 3 pura utama, tapi juga menjadi pusat keseimbangan spiritual desa, merupakan tempat pemujaan aspek-aspek Brahma, Wisnu, dan Siwa yang semuanya bermuara pada pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber ilahi yang tunggal. Rumusan ini bertujuan menyatukan berbagai sekte yang berkembang pada sekitar abad 10 atau 11 agar kehidupan keagamaan masyarakat berjalan harmonis dan tidak saling bertentangan. Sebelum periode tersebut, masyarakat Bali memang telah mengenal dan membangun pura, tetapi tata ruang, fungsi, dan sistem pemujaannya masih beragam. Ketika Dang Hyang Nirarta datang sekitar 5 abad kemudian, ia menyempurnakan dan membakukan konsep-konsep yang telah ada, termasuk struktur ruang suci dan bentuk arsitektur pura. Pembakuan ini membuat bangunan, desain, dan fungsi pura di desa adat menjadi lebih teratur serta memperkuat kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Bali. Hingga kini, Kayangan Tiga tetap menjadi pusat pemujaan di setiap desa adat di Bali, menjadi tempat warga memohon keselamatan, kesejahteraan, dan menjaga keseimbangan alam. Kehidupan religius dan sosial desa yang bersumber dari Kayangan Tiga berjalan seiring dengan asas Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Mengapa Hindu Bali bisa kokoh selama berabad-abad? Salah satu kuncinya adalah konsep Kayangan Tiga, konsep yang mengatur adanya 3 pura utama di setiap desa adat. Di setiap desa di Bali memang terdapat banyak pura, tapi Kayangan Tiga menegaskan keberadaan 3 pura utama yang menjadi pusat kehidupan religius di desa. Kehidupan keagamaan di Bali bertumpu pada struktur desa adat dan banjar atau unit sosial di bawah desa. Dengan adanya 3 pura utama, praktik keagamaan tidak bergantung pada istana sehingga agama tidak bersifat istana sentris seperti pada Majapahit. Ketika kekuasaan kerajaan runtuh, kehidupan ritual di tingkat desa tetap berjalan teratur, identitas desa tetap kuat, dan warga memiliki pola yang konsisten untuk menghayati serta menyelaraskan diri dengan siklus kehidupan. Kebudayaan
Keberadaan Majapahit tidak menghapus unsur lokal Bali, tetapi menyatu dan menyesuaikan diri dengan sistem kepercayaan yang sudah ada. Masuknya Majapahit ke Bali membawa sejumlah unsur kebudayaan seperti seni dan sastra keagamaan yang kemudian berkembang pesat. Banyak lontar-lontar keagamaan ditulis dengan bahasa Jawa kuno dan Bali. Majapahit juga membawa pengaruh bentuk kesenian istana lalu dipadukan dengan ritual Bali. Misalnya tari-tarian sakral seperti gambuh, wayang wong, dan topeng sidakarya yang masih kita lihat sampai sekarang. Pengaruh budaya Majapahit juga terlihat pada arsitektur pura seperti desain Kori Agung atau gerbang utama, desain candi bentar atau gapura, menara dengan atap bertingkat pada pura. Majapahit juga menyatukan Siwaisme, Buddhisme, dan kepercayaan lokal. Ya, proses persilangan antara Hindu Jawa dan Hindu Bali terjadi secara alami. Hindu Bali berkembang melalui interaksi tradisi Hindu Jawa dan budaya lokal sehingga menjadi agama yang adaptif, selaras dengan adat setempat dan tumbuh secara organik bersama kehidupan masyarakat. Hasilnya adalah bentuk keagamaan dan kebudayaan Hindu Bali seperti sekarang. Budaya Bali tidak lenyap oleh pengaruh Majapahit, tetapi justru memperkaya budaya Bali itu sendiri. Sebaliknya, budaya Majapahit menemukan bentuk keberlanjutannya di Bali. Bahkan setelah Majapahit runtuh di Jawa, nilai-nilai dan tradisi Majapahit tetap hidup di Bali hingga kini. Oleh karena itu, Bali biasa disebut juga sebagai benteng terakhir Majapahit. Hindu di Bali menemukan tempatnya ketika agama dan budaya menyatu, ketika kesenian adalah sembahyang dan alam dipandang suci. Agama tidak lagi bergantung pada doktrin, melainkan berakar pada kehidupan sehari-hari. Disinilah kekuatan Hindu Bali, bukan pada ajarannya semata, tetapi pada kemampuannya menjadi roh budaya yang dihayati bersama. Karena itu, selama budaya Bali hidup, agama Hindu akan selalu hidup bersamanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.